Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam ini kita berkumpul di tempat ini, hadir di tengah-tengah kita para tokoh, para guru-guru kita. Ada Bapak Haji Bambang, Bapak Haji Martius, ada Kiai kita Kiai Ali Fahmi, dan juga ada Ustadz Oman, ada Pak Ade Hermawan, Bapak Sukarmin juga Lurah Tugu Utara, ada Pak Anak Agung Putra juga, Bapak Khalid juga, Haji Oman, dan juga Masya Allah Wal Habib Hussein sama kita juga. Mudah-mudahan berkumpulnya mereka semua ini menunjukkan bahwa Allah memiliki perhatian buat kita semua. Di dunia ini banyak perkumpulan, karena kita manusia nggak bisa hidup sendiri, pasti kita berkumpul. Tapi dari semua perkumpulan tersebut, perkumpulan yang paling membawa keberuntungan tiada lain adalah perkumpulan yang hanya ditujukan untuk Allah dan juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini bukan untuk apa-apa, tapi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu itu Abu Lahab selalu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma di setiap hari Senin diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sela-sela jarinya ini keluar air, sehingga dia bisa minum air tersebut. Hilanglah dahaga yang dia rasakan selama 1 minggu. Jadi dibalik siksa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan dispensasi tersebut. Ditanya sama Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang bermimpi di saat tersebut tentang Abu Lahab, kenapa Allah berikan kamu hal ini? Dia bilang, ingat gak dulu waktu Aminah lahiran, saya girang, dan yang bawa berita itu budak saya, Thuwaibah. Ketika dia bawa berita tentang lahirnya ponakan saya gembira, saya bebaskan dia. Allah gak lupa. Padahal girangnya sekali aja seumur hidup dia, sekali aja. Setelah itu dia musuhi Nabi Muhammad, menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan satu surah sempurna, satu surah untuk menghinakan dia. Tapi lihat, gembira sekali, diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak lupa dia gembira. Bagaimana kira-kira kegembiraan orang atas Nabi Muhammad yang mana orang tersebut beriman dengan Rasulullah, bahkan orang tersebut dapat menjaga imannya dan meninggal membawa iman tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kira-kira yang akan dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan alhamdulillah kita tunjukkan di malam ini apa yang kita miliki dari kerinduan kita pada Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh tanya, kalau boleh jawab yang jujur juga, kira-kira tadi ada Pak RW di sini, ya ada Habib Hussein juga. Terus kita semua besok disuruh besok habis Isya jam 7, jam setengah 8 duduk sini ya. Ngapain? Duduk aja udah. Duduk sini deh sampai jam 10. Nah, kira-kira kita mau kagak? Tapi ini malam kenapa kita mau duduk di sini? Di jalanan kita duduk, di jalanan kita mau duduk demi Nabi Muhammad SAW. Ini jalanan nih bakal jadi saksi buat kita bahwa kita pernah duduk di atas jalanan ini cuma untuk Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Bukan buat partai, bukan buat apa, enggak buat apa-apa, buat Rasulullah.
Dulu sahabat tuh yang mereka pikirkan bagaimana mereka korbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Mereka selalu berusaha untuk menjadi orang terdekat dengan Rasulullah. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, dekatkah saya dengan Rasulullah? Atau kalau kita bertanya, seberapa dekat kita dengan Nabi Muhammad? Karena ketahuilah, semakin kita dekat dengan Rasulullah, semakin nyaman dan aman kehidupan kita. Ya, semakin dekat kita dengan Rasulullah, maka semakin aman dan nyaman kehidupan kita. Kita ini hidup bukan di dunia saja. Kita sebelumnya ini hidup di rahim ibu kita. Sebelumnya lagi kita hidup di alamul arwah. Sekarang kita hidup di dunia. Setelah ini kita akan hidup di barzakh. Setelah itu kita akan hidup di alam akhirat. Setelah itu kita akan hidup dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah melihat api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita akan hidup di berbagai macam waktu dan tempat. Semua kehidupan itu, kebahagiaan ada pada kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita baca sejarah bagaimana kondisi orang-orang terdahulu dengan Rasulullah, bukan hanya orang, hewan pun demikian. Bagaimana mereka berusaha untuk mendekat dan menjadi orang terdekatnya Rasulullah. Kita akan dapati hal yang di luar daripada penalaran kita. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad itu punya seekor keledai. Ini keledai ini nih lambang kebodohan. Orang kalau dikatakan orang-orang Arab tuh kalau kesel sama orang bilang ente ini kayak himar, kayak keledai. Kenapa? Lambang kebodohan. Beda dengan keledainya Rasulullah. Pintar keledainya Rasulullah. Nabi kalau mau ketemu sama sahabat nyuruh keledainya, kamu ke rumahnya Fulan bin Fulan, suruh dia ke sini. Jangan itu keledai. Diketok itu pintu rumah orang. Itu sahabat keluar lihat keledainya Rasulullah, faham. Keledai jalan diikutin di belakang keledai. Nggak berani sahabat ngedahuluin keledainya Rasulullah. Keledai Nabi Muhammad mereka nggak berani mendahului. Ini keledainya Rasulullah yang biasa dinaiki dan ditunggangi Nabi Muhammad. Setelah meninggalnya Rasulullah, merasakan kehidupan yang benar-benar tidak menyenangkan. Sehingga tiap hari ini kayak orang stres. Ini keledai kayak binatang nih stres nih. Kesono kesini nggak jelas. Sampai pada satu waktu ini keledai menceburkan dirinya ke sebuah sumur. Bunuh diri dia. Kenapa? Nggak kuat. Kalau hidup jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu binatang kayak begitu. Di masjidnya Rasulullah itu ada sebuah bongkahan kayu, pokok batang kurma yang mati, yang mana Rasulullah biasa bersandar di batang kurma tersebut. Ya, Nabi Muhammad biasa sandaran di batang kurma tersebut. Satu waktu ada seorang ibu dari Bani Najjar bilang, "Ya Rasulullah, saya punya anak ini bisa membuat sebuah mimbar, bagus kerjaan kayunya. Izinkan dia membuatkan mimbar sehingga nanti kamu kalau berdiri, ya, bicara dengan para sahabat semua bisa ngelihat." Maka Nabi mengizinkan. Setelah mimbar ini jadi, naiklah Rasulullah di mimbar beliau untuk pertama kalinya.
Mimbar ini diletakkan di tempat yang kita lihat saat ini di Madinah. Dan pokok kurma itu yang sudah mati, itu posisinya hanya tidak lebih dari 1,5 meter dari posisi mimbar. 1,5 meter aja. Naik Rasulullah. Mulai Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya. Apa tugasnya Rasulullah? Tadi kita dengar dari kiai menyampaikan. Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyampaian di atas mimbar tersebut di antara kewajibannya Rasulullah. Sahabat ngedengar di masjid ada suara tangisan. Tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang sampai atap dari masjidnya Rasulullah yang terbuat dari pelepah kurma banyak nempel debu di atas itu debunya turun. Karena getaran suara yang begitu kuat dari tangisan tersebut, turun berguguran. Kita kalau dengar speaker kenceng, itu terkadang kaca kita tuh getar. Nah, ini begitu juga. Mereka nggak tahu cari siapa yang nangis, nggak ada, nggak tahuan. Taunya Nabi Muhammad stop khutbahnya, turun Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Beliau peluk batang kurma tersebut dan sahabat melihat Nabi sesekali mendekatkan mulutnya ke dekat batang kurma tersebut, sesekali telinganya. Lalu beliau lanjutkan lagi. Sahabat cerita, Nabi Muhammad memeluk batang kurma itu seperti seorang ibu yang sedang mendiamkan putranya yang sedang menangis. Terdiamlah batang kurma tersebut. Selesai khutbah Nabi katakan, ini batang kurma menangis. Kalau nggak saya usahakan untuk diamkan dia, dia akan terus menangis sampai hari kiamat, nggak berhenti tangisan. Batang kurma mati, menangis, suaranya terdengar kemana-mana. Ada apa dengan tangisan tersebut? Nabi bilang, batang kurma ini tidak rela berpisah dengan saya. Berapa jauhnya batang kurma tersebut dari Rasulullah? Cuma 1,5 meter aja. Tapi dia nggak rela berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kebahagiaan adalah ketika seseorang bersama Rasulullah. Hewan begitu, binatang begitu. Bagaimana dengan para sahabat Rasulullah? Lebih dahsyat dari itu. Sayyidina Thauban itu sampai sakit hampir mati gara-gara apa? Gara-gara mikir, gara-gara kecintaannya dengan Rasulullah dan tidak mau lepas dari Nabi Muhammad. Dia berpikir dia sakit. Mikir apa ya Thauban? Nabi tanya sama dia, kamu kenapa? Ya Rasulullah, saya begini karena kerinduan kecintaan saya dengan kamu. Saya berpikir kalau saya masuk neraka nanti berarti saya nggak ketemu dengan kamu. Tapi yang menyakitkan saya ya Rasulullah, kalau saya masuk surga. Lihat. Sahabat bilang kayak begitu. Yang menyakitkan ya Rasulullah kalau masuk surga. Kalau neraka kita tempatnya beda sudah. Kamu di surga, saya di neraka. Pasti nggak ketemu. Tapi yang menyakitkan hati kalau saya masuk surga. Kenapa? Kalau saya masuk surga, kamu tempatnya di mana? Saya tempatnya di mana? Saya Thauban, orang kecil di surganya Allah. Kamu Nabi Muhammad, orang yang paling agung. Surga diciptakan buat kamu. Berarti surga Allah pun merupakan azab yang pedih dari Allah buat saya. Dan beginilah keadaan sahabat Rasulullah semua. Akhirnya turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah yang menjawab bahwa orang-orang yang memiliki ketaatan yang kuat pada Allah dan Rasulullah, maka mereka tidak akan berpisah selama-lamanya, akan selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, ketika menjalani masa-masa kritisnya dia,
Beliau sempat mengirim putranya untuk apa? Untuk minta izin biar dikubur di sebelahnya Rasulullah. Ketika dapat izin dia bilang, demi Allah, yang saya pikirkan selama ini doang nih. Mau saya meninggal tuh kuburnya harus dekatan dengan Rasulullah. Sampai kubur mesti dekat dengan Nabi Muhammad. Wa hada Umar bin Al-Khattab. Siapa Umar bin Al-Khattab? Allah menjamin surga buat dia. Nabi Muhammad mengabarkan jaminan surga buat dia. Di antara 10 sahabat Rasulullah yang disebutkan dalam sebuah ungkapan Nabi Muhammad, mereka semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dia pikirkan, saya mau dekat Rasulullah, bahkan kuburnya pun mau dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab yang bahagia itu hanya yang dekat dengan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad ini adalah utusannya Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang bersama beliau. Yang bersama beliau. Saya sama Kiai ini gak bersama, namanya jauh. Kalau bersama tuh nempel. Ya, Nabi Muhammad bilang, di antaranya Nabi bilang, ana wa kafilul aitam kahaatin fil jannah. Saya sama orang yang jadi sponsor anak-anak ya begini di surga, nempel. Namanya ma'iyah, dekat. Nabi juga bilang, inna agrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan saya, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak baca sholawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad ini Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Apa ciri mereka? Bagaimana sifat mereka? Allah bilang yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tegas, tidak pernah tergoyahkan dengan kekufuran sedikit pun. Selalu tegas, selalu lurus, selalu berpegang dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Mereka tidak terganggu dengan kekufuran. Pola pandang mereka nggak akan terganggu dengan kekufuran. Pola gerak mereka tidak akan terganggu dengan kekufuran. Tidak tergiur dengan kekufuran tersebut. Asyidda 'alal kuffar. Kita kalau mau tanya, saya dekat nggak dengan Rasulullah? Ya lihat aja coba. Ini ciri pertama nih. Kita sama penyelewengan, sama penyimpangan, kita jauh apa dekat? Kalau kita jauh dari penyimpangan dan penyelewengan, ini ciri pertama kita dekat dengan Rasulullah. Pola pandang yang menyimpang dengan pola pandangnya Rasulullah, kita jauhi. Adat istiadat yang jauh menyimpang dari Rasulullah, kita jauhi. Aturan yang jauh dari aturannya Rasulullah, kita jauhi. Ini ciri utama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ruhama bainahum. Orang ini punya rasa kasih sayang sesama mereka, baik sesama muslim ataupun sesama manusia atau sesama hamba-hamba Allah. Sehingga orang-orang dulu tuh kalau kita lihat, mereka nggak pernah merasa lebih mulia dari binatang sekalipun. Dan kasih sayang ini adalah ajaran utama daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam Islam dikenal sebuah hadis. Hadis ini dikenal dengan al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang biasa didengarkan pertama kali oleh guru pada muridnya. Kalau pelajaran paling pertama, langkah awal, ini merupakan hal yang paling penting. Dan hadis ini dikenal dengan al-hadis al-musalsal bir rahmah. Hadis yang turun menurun dengan bahasa kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Nabi bilang, ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala.
orang-orang yang punya rasa kasih sayang, ar-rahimun, yang punya kasih sayang di hatinya, yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, mereka lah yang akan dikasihi oleh Allah. Kalau kita periksa diri kita, bagaimana sifat kasih sayang kita kepada makhluk-makhluknya Allah, perbesar ciri itu. Berikan perhatian pada siapapun juga. Jangankan mengganggu orang, hewan aja jangan kita ganggu. Hewan jangan diganggu. Itu ada orang nyakitin hewan. Nabi cerita, ada orang soleh Bani Israel, dia digoda sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan cobaan sama Allah. Apa itu? Sama kucing. Ada kucing suka nyolong di rumahnya. Ini orang kesel, ditangkap tuh kucing, dimasukin ke kandang, nggak dikasih makan, mati tuh kucing. Apa kata Nabi Muhammad? Ketaatannya nggak ada gunanya semua. Kata Rasulullah, dia dimasukin neraka oleh Allah gara-gara nggak punya rasa kasih sayang sama seekor kucing. Sebaliknya, ada perempuan hidupnya selalu bikin maksiat, tapi sekali dia pernah menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Dia punya iba dengan anjing tersebut, punya rasa kasih sayang dengan anjing tersebut, diberikan minum, disuapi anjing ini minum, sampai selamat dari kematiannya. Nabi bilang, ini perempuan dikasih waktu oleh Allah buat bertobat dan diberikan surga karena dia berbuat baik, punya kasih sayang dengan seekor anjing. Kalau punya kasih sayang dengan anjing, pahalanya surga. Kalau dengan orang gimana kira-kira? Kalau satu orang, dua orang, sekampung, kalau orangnya muslim bagaimana? Apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebaliknya, kalau orang biasa tidak punya kasih sayang, dengan binatang sekalipun bakal dapat neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau dia nyakitin orang gimana Pak? Apa ganjaran dari Allah? Kalau nyakitin binatang ganjarannya bisa neraka. Kalau nyakitin orang, kalau satu orang, kalau dua orang, kalau 10, kalau sekampung, bagaimana tuh? La ilaha illallah. Nabi bilang, ar-rahimun yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah yang ada di bumi, nanti Allah yang kerajaannya meliputi langit dan bumi bakal ngasih sayangin kamu juga. Ruhama bainahum. Di antara ciri kita memiliki kasih sayang dengan sesama manusia, kita tidak ingin manusia lain itu bikin maksiat kepada Allah. Kita akan berusaha bagaimana caranya orang gak maksiat dengan cara yang baik. Gimana tuh? Kita akan usaha benar-benar dengan kasih sayang kita. Ruhama bainahum. Ini ciri kedua. Halo Habib Hamid. Masya Allah. Ini rumah yang mana lagi? Ini guru saya datang ternyata. Dari tadi saya dengar suaranya seperti beliau, tapi sekarang baru nongol. Berarti waktuannya sebentar lagi sudah selesai. Ruhama bainahum. Lalu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bilang tarahum ruk'an sujjadan. Kamu bakal lihat orang-orang tersebut kepada Allah tergila dengan ibadah. Nabi Muhammad ibadahnya kakinya sampai bengkak. Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain ibadahnya 1000 rakaat dan lain-lainnya. Ada di antara para ulama kita baca Quran sehari semalam sampai 8 kali khatam. Bukan baca kulhunya 8 kali 3, tapi khatam beneran 30 juz sampai 8 kali. Imam Syafi'i tiap hari sekali khatam. Mereka gila dengan ibadah. Tarahum ruk'an sujjada. Apa yang mereka harapkan? Pemberian dari orang? Kedudukan dari masyarakat? Tidak. Mereka cuma minta yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
Mereka cuma mau anugerah dari Allah dan ridha dari Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekeluarga tuh ketika memberikan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan perang, Allah ceritakan apa yang ada di hati beliau, yang beliau katakan pada orang-orang tersebut, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak butuh kalian bisa bilang terima kasih kah atau membalas, enggak. Saya nggak butuh itu. Saya butuh pahala penuh dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini saya kerjain karena Allah. Allah yang bilang mereka ikhlas. Tarahum ruk'an sujada. Mereka berlomba dalam menunjukkan jati diri mereka sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ciri inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan dalam kitab Taurat, dzalika mathaluhum fit Taurah. Jadi orang yang punya sifat-sifat ini nih terkenal udah. Kalau orang sekarang tuh punya Twitter, punya pengikutnya banyak, itu biasa. Cere, kecil. Kenapa? Yang kenal orang sekarang doang. Orang dulu gak ada yang kenal. Tapi orang yang dekat dengan Rasulullah, umatnya nabi-nabi terdahulu kenal. Tenar banget tuh. Ntar kalau meninggal tuh dia umil qiyamah orang kenal, ini dia fulan nih, yang dulu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di tempat ini tiada lain, tujuan kita adalah agar kita pun dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Biar kita hidupnya aman dan nyaman. Biar hidup kita aman dan nyaman. Jadi kalau ada orang hidup merasa tidak aman, berarti ada masalah dengan hubungannya pada Rasulullah. Merasa kurang nyaman, itu pun demikian. Gak usah bingung nyari-nyari yang lain. Itu aja udah pikirin. Mudah-mudahan berkat acara maulid di tempat ini, yang digagas oleh Ketua RT dan juga Karang Taruna tempat ini, dihadirkan para ulama kita, para tokoh kita, mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini punya semangat untuk menambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Sahab yang telah menyampaikan ilmunya yang hikmah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Alfi bin Umar As-Sadaq. Semoga beliau selalu sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Maka tibalah kita pada penghujung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini, yaitu pembacaan doa sebagai pelengkap pada acara ini, yang insya Allah nanti untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Namun mohon jangan langsung doa, berikan dulu ilmunya kepada kami beberapa. Mohon izin ya, setengah malam atau setengah jam? Setengah jam. Pada Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, mau sipil maupun TNI Polri, para jamaah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan pencerahan dari guru kita Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Syahab. Betapa beruntungnya dan senangnya seseorang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin
sedikit mengingatkan kepada saya pribadi bahwa hidup bersama Nabi itu nikmat. Hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan, tidak ada ketenangan, kedamaian melebihi hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Makanya para sahabat itu tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Bahkan mereka tidak sadar kalau harus berpisah dengan Nabi. Itu Sayyidina Umar ketika beliau dikasih kabar Rasulullah wafat, Sayyidina Umar marah dan mengatakan, siapa yang bilang Rasulullah wafat, sa'adrib unuqahu, bisayfi hada, akan saya penggal lehernya dengan pedangku ini. Kenapa? Nggak siap mental Sayyidina Umar, udah berada dalam zona nyaman. Orang kalau udah enak, tahu-tahu hilang tidak enaknya itu, menderita. Begitu pula dengan para sahabat. Ada Sayyidina Umar ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' seperti yang kita dengarkan dari Habib Alwi tadi. Kenapa? Beliau ingin selalu bersama dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ada Thauban, kurus, pucat, padahal tadinya seger. Ditanya oleh Nabi, kenapa Thauban kamu ini? Bukan karena kena diabetes, bukan, kata dia, ya Rasulullah saya takut mati. Kalau kita mati, kita berpisah ya Rasulullah. Kalaupun saya masuk surga, dirimu di mana, saya di mana. Kalaupun saya masuk surga, tentu berbeda dengan surgamu yang VIP, Firdaus A'la. Kalau saya kelas ekonomi, kata Thauban. Tapi tidak ada artinya kenikmatan surga tanpa dirimu ya Rasulullah. Maka Nabi diam itu dan merasakan betapa pedihnya yang dibayangin oleh para sahabat tatkala mereka harus berpisah dengan Nabi Muhammad. Sehingga beliau termenung dan tidak bisa menjawab apa-apa. Sampai pada akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada. Tenang, anta ma'aman ahbabta, kata beliau, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Itu yang diharapkan oleh para sahabat. Mereka berjihad, mereka berjuang, mereka tinggalkan tanah air, mereka berhijrah, mereka tinggalkan kekayaannya semua karena mereka ingin meraih kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki, yaitu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya manusia. Ada jidik, batang korma yang ditinggal oleh Nabi, menangis itu. Batang korma. Kenapa menangis? Karena tadinya udah enak, udah nikmat bersama dengan Nabi. Begitu pula Ya'fur. Nabi punya keledai yang dipakai untuk perjalanan jangka pendek, jarak pendek. Itu ketika Rasulullah wafat, itu Ya'fur nggak betah di Madinah. Akhirnya Ya'fur bunuh diri, dia menghempaskan dirinya ke dalam jurang. Kenapa? Tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Nah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad. Kesempatan untuk merasakan kebahagiaan bersama dengan Nabi itu sangat terbuka lebar. Bagaimana hubungan kita menghidupkan sunnah Nabi, membaca sejarah beliau, mengenal beliau. Orang yang mengenal itu akan hampir serupa dengan Rasulullah, akan berusaha untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad, hidupnya dengan Nabi Muhammad, makan minumnya seperti Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah itu gampang kita lakukan karena Nabi Muhammad juga manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jangan berhenti di sini kita. Bagi siapa? Uswatun hasanah itu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang beriman. Iman ini cita rasa dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Baru Nabi Muhammad. Kapan itu orang berzikir kepada Allah?
tatkala dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah umat Nabi Muhammad. Segala yang dilakukan oleh Nabi dia kerjakan. Makan seperti makannya Nabi, tidur seperti tidurnya Nabi. Padahal ini adalah sesuatu yang pasti kita kerjakan. Kita bergaul dengan sesama pasti kita kerjakan, karena kita manusia. Tinggal bagaimana mengkonikkan dengan Nabi Muhammad, tiru Nabi Muhammad, niatin dengan Nabi Muhammad, hidup kita nikmat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita bercanda, tapi ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nikmat dari Allah. Makanya jangan sampai berpisah dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ketinggalan dari kelompok Nabi Muhammad. Dengan banyak bersolawat kepada beliau, yang mudah-mudahan momentum ini menjadikan kita tidak terpisah dengan Rasulullah. Ikatan kita adalah ikatan yang tidak terputus untuk selama-lamanya di dunia ini sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi para guru-guru kita, Al-Habib Husain bin Muhammad Baftain serta keluarga besar Majelis Rasulullah Jakarta Utara diberkahi oleh Allah. Kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diikatkan selalu dengan Nabi Muhammad, diampuni dosa-dosa kita semua, dan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afan indal hisab wa amanan min al adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhra ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan juga yang telah membacakan doa. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon jangan meninggalkan tempat dulu, karena nanti majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita. Akhirnya saya Mahmud Khana selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.